of praise. With an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you,
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudara-saudara, kembali kita bertemu untuk membahas bagian firman Tuhan bersama, merenungkan bagian firman Tuhan bersama. Dan kali ini kita akan kembali melihat pembahasan kita dari dalam Injil Yohanes. Kita sudah sampai di Yohanes pasal yang keempat. Dan untuk hari ini kita akan melihat dari Yohanes pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-46 hingga pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Kita akan melihat dua mujizat besar yang Yesus kerjakan di sini, dan menarik banyak pelajaran rohani di sana untuk kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kiranya pembahasan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih Tuhan, bahwa sampai saat ini Allah terus menuntun, menyertai dan menopang kehidupan kami. Kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami, berbicara di dalam hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu hanya Allah Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa untuk urapan-Mu ada dalam setiap kami yang merenungkan firman Tuhan ini. Kami taruhkan waktu ini ke dalam tangan kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang keempat, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus bertemu dan melayani di Samaria, bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sana, dan dia melayani di sana. Kemudian ada tuaian besar yang terjadi, dan setelah itu dia kembali ke Galilea, dia pergi ke Galilea. Nah, di Galilea inilah
Terutama di kota Kana ini, Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat besar yang akan kita lihat dari ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-54. Dan kemudian nanti di pasal yang kelima kita akan melihat mujizat yang terjadi kembali di Yerusalem. Nah, di sini saudara, bagian ini cukup penting untuk kita simak sebab Yohanes mencatat dengan sangat detail mujizat-mujizat yang terjadi. Dan ini adalah mujizat kedua dan ketiga yang Yesus lakukan, yang akan kita lihat sepanjang pembahasan Injil Yohanes dari pasal 1 yang sudah kita lakukan. Karena itu kita langsung saja lihat dari pasal yang keempat, ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-54. Saya akan bacakan untuk kita semua dan kemudian kita akan merenungkan bagian demi bagian. Dikatakan demikian. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara, bagian ini penting untuk kita lihat, terutama di bagian awal ketika dikatakan maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Nah, setelah Yesus melayani di Samaria, dia pergi ke Galilea. Tetapi nampaknya dia tidak ke Nazaret atau wilayah Galilea yang lain. Dan hal ini bertolak belakang dengan sikap orang-orang Samaria yang menerima Kristus dan pengajarannya. Sebab orang di Samaria menolak dia. Kembali kita lihat di ayat yang ke-43 sampai 45 dikatakan, dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Saudara, di sini sambutan orang-orang Galilea ini mungkin lebih kepada rasa penasaran terhadap Yesus dan apa yang sudah mereka lihat yang Yesus kerjakan di Yerusalem sebelumnya, dan bukannya melihat Yesus sebagai Mesias. Kemudian dikatakan bahwa dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Kembali kepada pembahasan kita dari ayat yang ke-46 ini. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Nah, saat Yesus berada di Galilea inilah kita diperkenalkan kepada seorang tokoh yang menarik, yaitu seorang pegawai istana. Artinya bahwa dia adalah seorang yang berpengaruh. Alkitab versi King James menerjemahkan a nobleman. Lalu di ayat yang ke-47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Saudara, orang ini datang kepada Yesus dengan sebuah kebutuhan yang besar, yang mendesak, yakni karena anaknya sedang sakit. Nah, jarak dari Kapernaum ke Kana itu hampir sekitar 40 km. Tetapi orang ini berupaya untuk datang kepada Yesus sebab dia berharap anaknya bisa disembuhkan. Dia bahkan tidak menyuruh anak buahnya atau hamba-hambanya untuk datang, tetapi dia datang langsung secara pribadi kepada Yesus. Kita bisa memahami keadaan orang ini, yaitu bahwa jika ada orang yang kita kasihi dalam keadaan sakit, maka kita tentu bersedia melakukan apa saja agar orang itu bisa sembuh. Perhatikan bahwa di sini dikatakan ia meminta. Nah, kata meminta ini di sini dalam bahasa aslinya memberikan kesan bahwa dia terus-menerus memohon dengan sangat kepada Yesus. Artinya kita bisa melihat bahwa orang ini begitu bergumul dengan apa yang terjadi terhadap anaknya. Lalu di ayat yang ke-48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudara, perkataan dari Tuhan Yesus ini nampaknya mengejutkan, terutama bagi pegawai istana itu yang justru datang untuk meminta sebuah mujizat. Lalu apa yang Yesus maksudkan ketika dia mengatakan bahwa jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya? Kalau kita memperhatikan konteks bagian ini, kita akan melihat bahwa Yesus sedang menegur sikap hati orang-orang Galilea yang datang kepada dia hanya untuk mau mencari mujizat, hanya untuk mau melihat mujizat itu. Dan karena orang ini ada di situ, maka ini bisa menjadi satu hal untuk menguji dan memurnikan motivasinya.
Kita perlu mengerti bahwa saat kita datang kepada Yesus, apa motivasi kita? Saat kita menaikkan permohonan, kita perlu melihat apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kita mencurahkan itu ke hadirat Allah. Bahwa kita mengungkapkan itu dengan jujur, dan kita mengerti bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Keputusan Allah adalah yang terbaik. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini mungkin terkesan keras. Tetapi apa yang Yesus angkat ini adalah sebuah kenyataan dan masalah yang perlu diluruskan. Ini juga adalah peringatan bagi kita pada saat ini, bahwa saat kita datang kepada Yesus, apa yang kita cari? Apakah hanya sekedar mujizat? Atau kita benar-benar mau mengenal Dia secara pribadi dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya? Mungkin ada orang yang datang kepada Yesus karena dia melihat mujizat atau mengalami mujizat itu. Tetapi ingat, mujizat tidak bisa dijadikan dasar iman. Alkitab memberikan peringatan untuk kita berhati-hati menanggapi hal mujizat ini. Sebab iblis pun dapat membuat mujizat-mujizat palsu untuk mengelabui banyak orang. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Kita perlu punya pagar di sini juga, saudara, bahwa bukan berarti kita bersikap apatis dan anti terhadap mujizat. Sebab Allah sanggup mengadakan mujizat. Tetapi kita perlu berhati-hati seperti yang Rasul Yohanes ingatkan di dalam suratnya, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama. Dia mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingat saudara, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Bahwa pengenalan yang benar akan firman Tuhan akan membuat iman kita bertumbuh. Kita bandingkan dengan kehidupan orang Israel yang melihat begitu banyak mujizat di depan mata mereka, tetapi justru mereka memberontak terhadap Allah dan hatinya tidak mau percaya. Kita perlu datang kepada pengenalan yang benar di dalam Kristus lewat firman-Nya. Lalu di ayat yang ke-49, pegawai istana itu berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Nah, sikap pegawai istana ini nampaknya menunjukkan bahwa dia mengerti apa yang Yesus maksudkan di ayat yang ke-48 tadi. Bahwa Yesus bukan mau melemahkan imannya yang datang untuk meminta mujizat agar anaknya bisa sembuh, tetapi mau mengoreksi sikap hati, meluruskan sikap hati yang hanya mau bergantung kepada mujizat tetapi tidak beriman sungguh kepada Allah. Itu yang mau Yesus luruskan di sini. Sebab apa kita lihat di ayat yang ke-50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang ini percaya perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara, ada 3 hal penting yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, kepedulian dan kasih Kristus dengan menyembuhkan anak orang ini. Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Yesus peduli. Yesus peduli terhadap kehidupan pegawai istana ini, dia juga peduli terhadap kehidupan kita. Yang kedua, kita melihat kuasa dan otoritas dari Yesus Kristus, di mana anak itu disembuhkan hanya lewat perkataan saja. Anak ini berada sekitar 40 kilo jauhnya dari saat Yesus bertemu dengan ayahnya. Tetapi lewat perkataan saja anak ini sembuh. Dan yang ketiga, iman dari pegawai istana ini dikuatkan. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudara, kita bisa mengatakan bahwa ini sebuah langkah iman yang besar dari pegawai istana ini, sebab dia belum melihat hasilnya. Tetapi dia percaya kepada perkataan dari Yesus Kristus dan melangkah dengan iman di dalam perkataan itu. Iman yang dia tunjukkan di sini bahwa dia percaya ada kuasa dalam perkataan Yesus, dan apa yang Yesus katakan itu sudah cukup bagi dia. Pelajaran bagi kita bahwa terkadang kita merasa penguatan dari firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar belum cukup. Karena kita belum melihat hasilnya. Kita perlu bertobat dari sikap hati yang seperti itu. Bahwa saat kita mulai berdoa, kita berdoa untuk minta Tuhan menolong kita untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya. Dan juga kita percaya bahwa apa yang Allah kerjakan dan berikan kepada kita adalah baik adanya. Bahwa kita perlu mengerti bahwa ada penguatan yang begitu besar di dalam firman itu. Dan apa yang Yesus katakan, apa yang firman Tuhan janjikan, sudah lebih dari cukup untuk memberikan penghiburan bagi kita. Lalu di ayat yang ke-51 hingga ayat yang ke-53. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saudara, nampaknya bahwa setelah berpisah dari Yesus, orang ini tidak langsung pulang ke rumah, tetapi dia baru tiba kembali keesokan harinya, bertemu dengan hamba-hambanya ini keesokan harinya. Menarik bahwa yang dia tanya terlebih dahulu adalah waktu saat anak itu sembuh, dan jawaban yang dia dapat tentu semakin menguatkan imannya. Ketika mereka mengatakan bahwa kemarin siang pukul 1 demamnya hilang, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup.
Di ayat yang ke-53 kembali kita lihat saudara, dikatakan lalu ia pun percaya. Bukankah sebelumnya dia sudah percaya saat dia bertemu dengan Yesus? Penekanan di sini bahwa ia percaya di sini menunjukkan bahwa imannya semakin diteguhkan, semakin dikuatkan dengan bukti yang dia alami sendiri. Allah mengkonfirmasi hal itu. Masih di ayat yang ke-53, ia dan seluruh keluarganya. Iman dari pegawai istana ini membawa dampak dan menjadi kesaksian bagi seluruh keluarganya. Di ayat yang ke-54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Menarik saudara bahwa kedua mujizat yang terjadi di Kana ini karena permintaan. Yang pertama mujizat saat air berubah menjadi anggur. Lalu mujizat yang kedua, dia diminta oleh pegawai istana ini untuk menyembuhkan anaknya. Dari kisah ini saudara, kita bisa melihat bahwa perjalanan iman pegawai istana ini dimulai dari sebuah krisis yang dihadapi di dalam hidupnya. Lalu saat dia bertemu dengan Yesus, dia mendapatkan keyakinan di dalam hati, dan sikap hati yang percaya itu diteguhkan lewat berita yang dia dengar dari hamba-hambanya bahwa anaknya telah sembuh. Dan iman itu merambat kepada keluarganya. Kita bisa belajar di sini saudara, bahwa iman yang teguh adalah iman di dalam firman Allah, iman beriman kepada pribadi Yesus Kristus. Kita percaya kepada dia. Dan bahkan ketika jawaban yang Allah berikan mungkin tidak sejalan dengan apa yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita rencanakan, kita kehendaki, percaya bahwa apa yang Allah berikan itu baik adanya. Dan itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kita perlu berdoa dengan pengharapan, tapi juga kita beriman bahwa apa yang Allah berikan seturut dengan hikmat dan kasih karunia-Nya. Lalu saudara, kita akan melihat mujizat yang berikut. Di pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Di sini Yesus menyembuhkan seorang yang sakit di kolam Bethesda. Ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara, di sini dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Tidak dikatakan hari raya apa, tetapi bahwa tradisi Yahudi mengatakan ada 3 hari raya besar yang harus dihadiri oleh orang-orang Yahudi dalam setahun. Nah di sini, jadi setelah dari Galilea, Yesus pergi ke Yerusalem. Dan sebagai orang Yahudi, Yesus merayakan hari-hari raya itu. Lalu di ayat yang kedua dan keempat, dikatakan dan di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Bagian ini adalah salah satu bagian yang cukup sukar sebenarnya saudara, untuk kita pahami. Karena pertanyaannya adalah, apakah yang terjadi ini benar-benar mujizat atau hanya sekedar tradisi atau mitos yang dipercaya? Jika ini memang benar adalah mujizat yang terjadi, malaikat turun dan menggoncangkan air itu, yang nampaknya di sini tidak ada pernyataan langsung dari Yohanes untuk menolak kemungkinan itu, kita bisa melihat bahwa Allah bekerja dengan cara dan metode yang tidak biasa dan yang tidak bisa kita batasi. Jika Allah menghendaki demikian, maka demikianlah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Bethesda artinya rumah belas kasih, atau bisa juga diartikan air yang mengalir atau yang tercurah. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kasih karunia Allah tercurah, kasih Allah, belas kasih Allah tercurah bagi seseorang yang sudah begitu lama menderita. Lihat di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal yang ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, di sini dari sekian banyak orang yang sakit di situ, ada satu orang ini yang mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa keadaan orang ini, di sini dikatakan dia begitu menderita. Dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Lalu Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ini hal yang sebenarnya luar biasa dan menyejukkan. Hal yang indah yang Yesus katakan. Pertanyaan Yesus ini cukup unik, sebab tentu orang ini mau sembuh. Ini satu pertanyaan yang mungkin menurut kita sebuah pertanyaan yang retorik. Bahwa orang ini tentu dia ingin sembuh. Itulah sebabnya dia berada di kolam itu. Lalu apa tujuan Yesus bertanya demikian? Di sini Yesus ingin membangun kembali pengharapan dan iman dari orang ini. Perhatikan bahwa dia sudah cukup lama menderita, 38 tahun.
Dan bisa saja dalam penantian itu, dia sudah menjadi putus asa. Dan ini bisa kita lihat dari jawabannya di ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia nampaknya hilang harapan, sehingga bahkan saat Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak menjawab ya atau tidak. Tetapi dari jawabannya seolah dia berkata bahwa itu adalah hal yang sukar dan mustahil bagi dia. Mungkin seolah dia mau berkata, saya mau, tetapi sepertinya tidak ada harapan. Itu hal yang mustahil. Nah, hal yang menyedihkan bisa terjadi kepada kita pada saat ini, ketika Tuhan menanyakan hal yang sama. Dan justru kita tidak melihat kepada tangan kasih Tuhan yang mau melawat kita, melainkan kita melihat kepada kemustahilan yang melemahkan iman kita. Ini adalah peringatan bagi orang percaya. Kembali, pelajaran penting bahwa terkadang kita saat menghadapi situasi yang sulit atau pergumulan yang panjang, kita merasa hilang harapan. Dan mungkin bahkan kita berpikir bahwa kita tidak bisa keluar lagi dari persoalan itu. Dan dengan demikian secara sadar atau tidak sadar, kita membatasi kuasa Allah. Ini juga mungkin salah satu alasan mengapa dari sekian banyak orang yang ada di sana, Yesus memilih orang ini untuk disembuhkan. Ada pelajaran rohani yang Yesus tunjukkan, yang bisa kita tarik pada saat ini juga. Bahwa seberapa berat pun pergumulan saudara, Allah tetap sanggup melawat dan menolong kita. Dan dari semua itu nanti kita akan lihat bahwa Yesus justru lebih peduli terhadap jiwa dari orang ini. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Mujizat ini mirip dengan yang terjadi sebelumnya, di mana Yesus tidak melakukan sesuatu yang menurut pandangan umum mungkin harus spektakuler, tetapi dia hanya berkata kepada orang itu untuk mengangkat tilam atau kasurnya dan berjalan. Sampai di sini semua nampak begitu luar biasa, semua nampak baik. Tetapi kemudian akan ada pertentangan yang muncul dari orang-orang Yahudi, sebab peristiwa itu dikatakan terjadi pada hari Sabat. Ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Bagi orang Yahudi ini, hari Sabat merupakan sesuatu yang besar, dan mereka kemudian mengembangkan begitu banyak aturan mengenai hari Sabat itu. Padahal saudara, aturan atau perintah yang diberikan sederhana di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi mereka mengembangkan begitu banyak peraturan untuk hari Sabat ini. Mereka menegur orang ini karena mengangkat tilamnya, dan menurut mereka melanggar hari Sabat. Dan persoalan hari Sabat ini di kemudian hari menjadi pertentangan yang cukup serius antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa komentar yang menarik mengenai hal ini, yaitu mengangkat atau membawa tilam menjadi pelanggaran terhadap tafsiran para rabi terhadap perintah mengenai larangan melakukan pekerjaan di hari Sabat. Ini bukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan, tetapi terhadap tafsiran manusia terhadap hukum Tuhan itu. Saudara bisa lihat bedanya di sini? Itulah sebabnya sering muncul konfrontasi dengan orang Yahudi mengenai hari Sabat adalah untuk meluruskan apa yang menjadi tujuan dari hari Sabat itu. Allah mau memberkati umatnya dengan hari Sabat itu, bukan memberikan beban kepada mereka. Ayat yang ke-11, akan tetapi yang menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalan. Saudara, di sini kita lihat bahwa jawaban dari orang ini sederhana, bahwa dia melakukan seperti yang Yesus perintahkan. Dan ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidupnya ketika dia ditanya oleh orang-orang Yahudi. Di ayat yang ke-12 dan ke-13, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Nah, ada sesuatu yang cukup aneh di sini, bahwa di mana orang Yahudi justru tidak bertanya mengenai siapa yang menyembuhkan dia, tetapi siapa yang menyuruh dia mengangkat tilamnya. Perhatian mereka bukan kepada hal baik atau kesembuhan yang terjadi kepada orang ini, tetapi pada penerapan aturan yang mereka buat sendiri. Persoalan mereka adalah mereka menekankan kepada beban untuk menjalankan hari Sabat, dan bukan kepada tujuan dan berkat yang Allah berikan melalui hari Sabat itu. Kita kembali melihat bahwa segala sesuatu yang keluar dari pelayanan yang kita lakukan, yang kita jalankan untuk dalam kehidupan kita saat kita mengatakan bahwa kita mau melayani Tuhan, harusnya itu menjadi berkat bagi orang lain.
Bahkan dalam pelayanan-pelayanan yang ada, dalam organisasi-organisasi pelayanan yang mungkin kita lakukan, dari gereja mungkin, dari persekutuan, apa yang kita buat harusnya itu menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Dan bukannya menjadi berkat kepada orang lain, menjadi beban kepada orang lain. Lalu di sini hal yang cukup unik juga yang saya lihat di sini, Bapak Saudara. Di sini dia mengatakan bahwa tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Dia bahkan tidak tahu atau tidak mengenal siapa menyembuhkan dia. Di sini hal yang cukup menyedihkan, saudara. Bahwa mungkin harusnya dia bisa mengambil waktu untuk mengenal Kristus dengan begitu antusias. Bagian yang terakhir, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Di sini saudara, kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan orang itu lalu memberikan sebuah peringatan penting. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Hal yang lebih buruk dari penderitaan jasmani adalah masalah rohani. Itulah mengapa Yesus ingin menegur orang ini untuk dia bisa menjaga kehidupan dan hubungannya dengan Tuhan. Saudara, di sini kita bisa mengerti bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau untuk melawat jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan hanya sekedar untuk melakukan mujizat di sana dan di sini, tetapi lebih dari itu tujuan semua itu untuk meneguhkan dia sebagai anak Allah, memberikan kesaksian bahwa dia adalah anak Allah. Dan yang kedua, fokus Yesus adalah kepada keselamatan jiwa itu. Di sini kita mengerti bahwa kita perlu datang kepada Allah di dalam pengharapan. Kita mengerti bahwa kita datang kepada dia dengan menaikkan permohonan. Dan kita percaya bahwa Allah menjawab di dalam hikmatnya, di dalam kekayaan kasih karunia-Nya. Dan lebih dari itu, Allah mau melawat hati dan pikiran kita. Kiranya kedua mujizat yang kita pelajari saat ini bisa menolong kita untuk bertumbuh dalam kehidupan kita, memperkuat iman kita, dan membawa kita kepada pengharapan yang lebih dalam kepada Allah, dan juga kepada fokus kita kepada kasih karunia yang Dia berikan kepada kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Tuhan, tolong untuk kami boleh berjalan di dalam ketaatan kepadamu, memfokuskan hati dan pikiran kami, mata kami boleh tertuju kepada Engkau semata, Tuhan. Dan biar dalam setiap pergumulan kehidupan kami boleh bergantung penuh kepada Engkau. Lawat kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami yang sedang bergumul dalam keadaan sakit mungkin Tuhan, Engkau boleh sembuhkan. Yang berbeban berat, kami berdoa Tuhan tolong dan Tuhan topang kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan bahwa Engkau terus setia, menuntun, menyertai dan menatang kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur akan kasih yang sudah Engkau curahkan. Bapak, kami berdoa Tuhan sepanjang minggu ke depan ini, Kau terus menyertai, menolong kami dalam setiap pekerjaan kami, tugas kami, tanggung jawab kami. Tuhan sertai dan berkati. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.